Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Krotul Ain dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari beberapa materi pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Apa aja sih materinya? Yuk simak bareng-bareng. Pemasaran atau marketing adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Selanjutnya ada manajemen pemasaran adalah suatu proses atau seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta membutuhkan pelanggan dengan menciptakan penghantaran dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran. Tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran. Dalam pemasaran dikenal fungsi-fungsi pemasaran antara lain pembelian, penjualan, penjajaan, pengangkutan, pegudangan, pembelanjaan, standarisasi, grade, dan penggunaan resiko. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, ada falsafah manajemen pemasaran, faktor lingkungan pemasaran, analisis pemasaran, pemilihan sasaran, target pasar, perencanaan pemasaran perusahaan, kebijakan dan strategi pemasaran, produk, harga, serta penyaluran promosi, organisasi pemasaran, sistem organisasi pemasaran, pengendalian pemasaran, manajemen penjual, dan pemasaran internasional. 4P dan 7P. Konsep pemasaran ini pada awalnya memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. 4P, yang pertama, produk atau produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, ataupun produk digital. Yang kedua, price atau harga. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, place atau tempat. Place mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan atau membeli produk yang dijual. Yang keempat, promotion atau promosi. Promotion atau promosi adalah cara untuk mempromosikan produk yang dijual. Dan 7P. Dari 4P tadi, dikembangkan lagi menjadi 7P yang di dalamnya ditambahkan terdapat people, proses, dan physical evidence. Yang pertama people. People atau orang-orang adalah yang menjalankan sebuah pemasaran. Yang kedua adalah proses. Proses adalah bagaimana produk atau layanan dikirimkan ke pelanggan. Yang ketiga adalah physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan bisnis. Materi selanjutnya, analisis pasar dan perilaku konsumen. Analisis pasar adalah proses untuk mempelajari dan memahami pasar serta segmen konsumen yang menjadi target suatu produk atau layanan. Analisis ini mencakup berbagai aspek seperti ukuran pasar, tren, perilaku konsumen, preferensi, dan kebutuhan. Nah, contoh aspek yang dapat dianalisis melalui riset pasar yaitu memiliki keunggulan persaingan. Perusahaan memiliki keunggulan dalam memenuhi kebutuhan konsumen pada segmen pasar tersebut. Selanjutnya, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah cara konsumen bertindak, membeli, menggunakan, dan membuang produk atau layanan. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, psikologis, dan lingkungan. Dalam pemasaran, memahami perilaku konsumen sangat penting karena produsen dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Contoh konsumen antara lain perilaku impulsif, kepercayaan merek, pencarian informasi, kesetiaan merek, dan adopsi inovasi. Memahami perilaku konsumen dapat membantu produsen dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Nah, ada beberapa alasan mengapa studi perilaku konsumen itu penting. Yang pertama, memahami preferensi konsumen. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peluang pasar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen saat ini. Antara lain, yang pertama adalah teknologi. Contohnya, konsumen saat ini lebih cenderung untuk berbelanja online daripada di toko fisik. Yang kedua, keamanan dan kesehatan. Contohnya, konsumen lebih memilih untuk membeli makanan yang telah dikemas dengan aman dan higienis. Yang ketiga, faktor lingkungan. Contohnya, konsumen lebih memilih untuk menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan ulang daripada kantong belanja yang sekali pakai. Yang keempat, faktor sosial. Contohnya, konsumen mungkin akan memilih merek yang dipakai oleh selebriti ataupun influencer. Yang terakhir, pengalaman pengguna. Contohnya, konsumen mungkin akan membeli produk yang telah direkomendasikan oleh teman ataupun keluarga. Baiklah, materi selanjutnya adalah strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk dan pengembangan produk adalah bagian penting dari manajemen pemasaran yang berfokus pada pengembangan produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan perusahaan. Beberapa manfaat dari strategi produk dan pengembangan produk antara lain meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, meningkatkan citra merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk melakukan strategi produk yang tepat, perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, analisis pasar. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, pemilihan sasaran pasar. Yang keempat, pengembangan produk. Yang kelima, penentuan harga. Yang keenam, promosi. Dan yang terakhir, distribusi. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan membahas tentang strategi harga dan penetapan harga. Strategi harga adalah rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa mereka. Sedangkan penetapan harga adalah proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Beberapa contoh strategi harga yang umum digunakan adalah diskon harga, harga paket, harga diskon sepanjang tahun, harga barang murah, harga barang mahal, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menetapkan harga produk dan jasa untuk pertama kalinya. Yang pertama adalah menganalisis biaya, yang kedua menganalisis pasar, yang ketiga tentukan tujuan bisnis, yang keempat menentukan nilai tambah, yang kelima tentukan harga awal. Nah, ada beberapa contoh strategi harga yang dapat digunakan. Yang pertama adalah harga penetrasi, yang kedua harga skimming, yang ketiga harga kompetitif, yang terakhir adalah diskon dan promosi. Penetapan harga atau pricing adalah proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Proses penetapan harga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti biaya produksi, permintaan pasar, target pasar, harga pesaing, serta tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Dari penetapan harga yang tepat adalah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mempertahankan pangsa pasar, menarik konsumen, dan meningkatkan citra merek. Dengan menentukan harga yang tepat, perusahaan dapat memberikan nilai tambah pada konsumen dan memperoleh keuntungan yang optimal. Materi selanjutnya adalah promosi dan strategi komunikasi. Promosi penjualan adalah salah satu teknik pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa mereka. Beberapa contoh strategi promosi dan komunikasi pemasaran yang umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia antara lain yaitu iklan, promosi penjualan, sponsorship, publisitas, dan komunikasi langsung. Promosi juga memiliki manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran merek, yang kedua memperluas jangkauan pasar, yang ketiga meningkatkan penjualan, yang keempat meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang kelima meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya ada strategi komunikasi.
Strategi komunikasi pemasaran adalah rencana terpadu yang dirancang untuk menciptakan pesan dan mengirimkannya kepada target pasar yang tepat dengan tujuan mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran mencakup berbagai elemen komunikasi seperti iklan, publisitas, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Contoh strategi komunikasi pemasaran adalah kampanye iklan dari perusahaan mobil yang baru meluncurkan mobil listrik. Perusahaan tersebut merancang kampanye iklan yang mencakup iklan televisi, iklan cetak, dan promosi penjualan untuk menjangkau target pasar yang luas, termasuk orang-orang yang peduli tentang lingkungan dan teknologi. Selain itu, perusahaan juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan mobil listrik mereka kepada konsumen muda dari teknologi savvy. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah branding dan manajemen merek. Branding adalah proses pembuatan, membangun, dan memelihara citra, identitas, dan nilai suatu produk atau perusahaan dalam pikiran pelanggan atau konsumen. Tujuannya adalah untuk membedakan produk atau perusahaan dari pesaing dan memberikan kesan positif pada konsumen. Manajemen merek adalah strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa merek terus tumbuh dan berkembang seiring waktu serta tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Ada beberapa peran merek yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah untuk membedakan produk, yang kedua membangun kesetiaan pelanggan, yang ketiga memberikan nilai tambah pada produk, yang keempat membantu pemasaran, dan yang kelima melindungi produk. Nah, ada cara mengukur ekuitas merek. Ada nih beberapa cara untuk mengukur ekuitas merek. Yang pertama adalah survei konsumen, yang kedua analisis pesaing, dan yang terakhir adalah analisis keuangan. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Pemasaran digital juga melibatkan analisis data untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki strategi pemasaran. Pemasaran digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih terjangkau, lebih mudah terukur, dan lebih efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Sedangkan kekurangannya adalah persaingan yang tinggi, ketergantungan pada teknologi, serta keterbatasan pengalaman pelanggan. Selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara elektronik tanpa adanya interaksi fisik. Ada kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Kelebihannya adalah aksesibilitas, kemudahan dalam berbelanja, harga yang lebih murah, target pasar yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan kekurangannya adalah kepercayaan konsumen, persaingan yang ketat, terjadinya masalah teknis, dan ketergantungan pada pengiriman. Adapun contoh e-commerce di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka, Blibli.com, dan Jadi ID. Kesimpulan pada video kali ini adalah mempelajari manajemen pemasaran akan membantu kamu memahami mengapa pelanggan berpikir atau berperilaku dengan cara tertentu saat membeli sesuatu. Selain itu, juga akan memahami kebutuhan mereka, cara membujuk mereka, dan bagaimana tindakan pelanggan dapat menguntungkan bisnis. Mengapa manajemen pemasaran sangat penting di era saat ini? Pemasaran penting bagi suatu usaha karena dalam suatu usaha atau bisnis dapat dikatakan sukses tergantung bagaimana kesuksesan pemasarannya. Bagaimana produk bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Dengan kata lain, pemasaran merupakan penentu suksesnya suatu usaha.